Bab 2, Sub 2, Hakikat Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pernahkah kalian membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upacara di sekolah? Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu bagiannya fundamental bagi Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Ayo kita bahas bersama. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai isi yang terdiri dari 4 alinea, di mana setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna dan isi yang berbeda. Di samping itu, setiap alinea mempunyai makna khusus tersendiri jika ditelusuri lebih lanjut. Sebuah teks memiliki makna khusus. Pastilah teks tersebut juga memiliki pokok pikiran. Setiap pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4, yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran pertama, persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Pokok pikiran tersebut jelas menyatakan bahwa negara siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualisme atau golongan. Pokok pikiran pertama ini erat kaitannya dengan konsep negara persatuan yang merupakan penjabaran dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila yang merupakan sumber pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 35, Pasal 36 ayat A dan B. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Pokok pikiran yang kedua berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat atau warga negara memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira pasal berapa saja ya? Mari kita intip. Pasal 1 ayat 3, Pasal 18 ayat 2, Pasal 27 ayat 1-2, Pasal 31 ayat 1-2, Pasal 32 ayat 1-3, Pasal 34 ayat 1-2 dan ayat 3. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga merupakan pancaran dari sila keempat Pancasila yang terfokus pada kedaulatan rakyat sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat. Maka diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilakukan menurut undang-undang. Pokok pikiran ketiga ini
merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini diciptakan atas dasar pada pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, dan pasal 22 ayat 12 Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Pokok pikiran yang keempat merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwakan terhadap Tuhan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Diharapkan harkat dan martabat manusia juga dapat dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 28 ayat A sampai dengan 28 ayat J, pasal 29 ayat 12, pasal 34 ayat 123, dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikianlah pembahasan bab ini. Semoga bermanfaat bagi sobat pelajar dimanapun berada. Terima kasih. Silahkan like, komen, dan subscribe.